Jadi sebelum saya ketemu dengan arsitek hijau, kita menggunakan tukang biasa kan gitu istilahnya kan. Kita nggak tahu hitungan, pokoknya minta ini toto posnya meledak ya akhirnya kita nggak bisa ngelanjut lagi gitu loh. Kenapa saya menambah lantai? Karena kebetulan saya punya 2 anak perempuan. Di posisi awal kita membangun dengan dana yang terbatas pada waktu itu. Nah, sementara kita cuma mendapatkan 2 kamar. Nah, seiring dengan makin besarnya anak kita, masing-masing punya keinginan untuk membuat kamar sendiri-sendiri seperti itu. Nah, makanya kebetulan kita bisa menabung sekian tahun setelah kita ini, ya kita merenovasi. Sebenarnya tadinya kita berhitung dengan dana yang terbatas waktu itu bisa dapet gitu, tapi fakta kenyataannya nggak bisa. Makanya saya juga bingung karena apa, kosnya jadi lembung ke sana kemari begitu. Karena kita menggunakan tukang biasa, kita nggak tahu hitungan, pokoknya minta ini toto kosnya meledak ya akhirnya kita nggak bisa ngelanjut lagi gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Jadi sebelum saya ketemu dengan arsitek hijau, saya tanya-tanya dengan sekitar-sekitar. Kebetulan ada orang lagi bangun, saya ini tanya gitu. Oh, pos yang ditawarkan adalah jasa dia sekian, mintanya sekian. Saya orang tidak paham mengenai jasa material saat ini dan lama kerja kan begitu. Nah, akhirnya saya browsing saat pandemi kemarin itu kan, saya browsing, saya lihat-lihat, ketemulah si arsitek hijau ini. Nah, kemudian saya sedikit bertanya pada Pak Geri waktu itu sebagai marketingnya. Saya tanyakan, Pak Geri, kalau saya mau bikin desain gambar dengan dana saya yang nggak begitu besar, dengan luasan nggak begitu besar, apa bisa? Nah, Pak Geri banyak memberikan bantuan pada saya untuk memberikan arahan yang sebenarnya secara teknis tadi saya tidak paham. Nah, Pak Geri ngasih tahu nih, sampai akhirnya saya ditunjukkan sama Pak Geri apa yang sudah dikerjakan oleh arsitek hijau. Pak Geri saya bilang, udah kalau saya mau bikin seperti apa, kayak gimana, dipandu sampai didatangkan arsitek survei oleh Pak Fatih ya, sama Bapak Ayo, seperti itu. Diskusi keluarlah beberapa draft gambaran. Dari situ saya bisa mendapatkan gambaran yang tadinya saya sebenarnya berpikir saya mau gini. Nah, ketemu sama arsitek itu dipandu dan didiskusikan. Nah, saya punya dapat keuntungan di sini secara saya pribadi adalah saya jadi paham. Kalau kita bikin bangunan kan tahunya pengen bangun rumah kayak gitu. Tapi kan harusnya kan keluar dana, tapi gambarnya cakep, bangunannya enak gitu kan. Nah, dengan adanya desain gambar itu membantu kita nih gitu. Oh, gambarannya begini nih gitu. Nah, kemudian di situ kan saya minta adanya RAB. Jadi kita bisa mengestimate pas saya berapa nih gitu. Nah, saya bandingkan nih sama tukang yang kemarin nawarin ke saya, masih arsitek hijau ini. Begitu. Nah, akhirnya saya nggak mau kecolongan untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai dengan dana yang terbatas, yang sebenarnya kita nggak bisa lebih,
dengan seperti ini kita akhirnya jadi bisa ketahan seperti itu. Nah, keuntungannya di situ sebenarnya. Setelah kita dikasih RAB, itu kan keluar angka tuh. Saya bilang saya punya dana cuma segini, bisa nggak di customize supaya segini. Nah, dihitung-hitung nih, Pak, kalau Bapak segini, nah Bapak ada yang kita rubah nih gini dengan cost yang ada dan tanpa mengurangi spek sipilnya ya. Kita nggak bicara spek sipil kan harus menjadi standar. Nah, struktur kan gitu. Tapi stok-stoknya gimana kan lah. Pokoknya intinya tidak mengurangi sisi kenyamanan dan hasil yang baik itu. Keluarlah hasil yang sekarang akhirnya saya deal dengan ya seperti itu. Waktu diskusi awal kan saya menceritakan bahwa yang pertama nih, saya butuh 2 kamar karena anak saya minta kamar. Oke, kan gitu ya masing-masing. Saya nggak butuh yang mewah-mewah, saya nggak butuh yang aneh-aneh. Intinya ada 2 kamar. Nah, ada kamar mandinya di luar, ya ada ruang keluarga lah kecil segitu, tapi dapat semuanya gitu dengan kos yang minim. Semua ruangan saya suka. Secara teknis semua ruangan saya suka karena menurut saya tidak menginginkan yang mewah, sederhana, tapi secara ventilasi saya dari awal sebenarnya bicara ventilasi. Jadi pencahayaan itu menurut saya penting di siang hari yang tidak perlu menggunakan lampu. Ya, kemudian nggak panas, hawanya sejuk, makanya banyak bukaan. Saya dari awal sudah minta seperti dan itu sudah diberikan. Makanya saya kalau ngeliat di sini saya seneng. Wah, di mana aja enak. Jadi nggak milih yang mau di mana. Saya seneng karena memang saya mendapatkan yang saya harapkan gitu. Mudah-mudahan kontraktor hijau bisa terus maju dengan tim yang solid, kerjasama baik yang di kantor maupun yang di lapangan. Nantinya bisa membuat arsitek hijau bisa tumbuh lebih besar lagi.